Dalam kehidupan, kita membutuhkan orang lain untuk bisa saling melengkapi. Makhluk sosial, benar, itulah yang sering dikatakan oleh ibu atau bapak guru kita ketika di sekolah. Manusia sebagai makhluk sosial diartikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa keberadaan orang lain yang bisa saling menunjang dan bekerja sama dalam mempertahankan hidup. Bukan hanya sekedar hidup, manusia pun membutuhkan kehidupan. Tentu tidak mungkin bisa melestarikan keberadaannya sebagai manusia tanpa adanya teman hidup. Inilah yang disebut sebagai salah satu jalan dari kehidupan. Butuh orang lain untuk mempertahankan hidup dan kehidupan sebagai manusia. Kebutuhan manusia terhadap manusia lainnya tentu disertai kontak untuk memulai hubungan kerjasama yang baik, saling menguntungkan dan saling menunjang. Dari bermacam kontak yang dilakukan, membentuk berbagai hubungan di dalamnya seperti pertemanan, persahabatan, persaudaraan, atau bahkan yang tidak diinginkan seperti terjadinya permusuhan. Hubungan yang terjalin antara dua orang atau bahkan lebih, antara individu satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, tidak lepas dari kontak, yaitu aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut menimbulkan hubungan, antara baik ataupun tidak baik. Berawal dari aksi dan memberikan reaksi, meningkat menjadi pengaruh dan mempengaruhi. Jika kedua-duanya adalah orang-orang berpengaruh, maka akan terjadi saling mempengaruhi. Siapa yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pengamalan yang dilakukan, maka ia akan unggul dan memenangkan pengaruh. Tetapi sekarang tampaknya agak berbeda. Pengaruh bukan hanya tentang seberapa banyak pengetahuan, pengalaman, dan pengamalan, melainkan seberapa besar kekuasaan seseorang atau kelompok dalam memonopoli dunia hingga akhirat. Seberapa banyak anggota sepaham dan seberapa besar jumlah kekayaan yang dimiliki. Ibaratnya, kalau di rimba ada hukum siapa yang kuat, dia yang menang. Maka fakta duniawi menunjukkan siapa paling berkuasa, berkekayaan, dan sedikit tapi berisik. Dia bisa memenangkan semaunya. Beberapa orang mengatakan, saya ingin seperti air mengalir. Yang maksudnya adalah mengikuti kemanapun aliran air membawanya. Sadarkah kita ada hukum yang menyebutkan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah? Jika hal itu diartikan dari baik menjadi buruk, tentu bukan pilihan yang tepat. Dan lagi, jika diartikan sebagai pasrah seperti halnya air bening yang mudah terkotori, hal itu pun benar faktanya. Lalu, bagaimana jika hal itu terjadi kepada orang terdekat kita, seperti orang tua, saudara, istri atau suami, anak, bahkan cucu kita? Bisakah kita membantu mempertahankan sudut pandang mereka atau bahkan diri kita sendiri, tanpa harus terkotori dalam panggung pengaruh mempengaruhi? Masihkah ada harapan itu? Ingat, bunga teratai akan tetap indah meskipun hidup di lumpur. Begitu juga dengan air. Bening akan tetap menjadi bening ketika ia bisa menjaga dirinya, mempertahankan kebeningannya, meski tanpa harus menjauhinya. Lantas, bagaimana dengan derasnya arus pengaruh mempengaruhi di masyarakat? Bagaimana cara mempertahankan sudut pandang yang kita miliki? Kita butuh pondasi yang kuat. Pada suatu ketika, ada sekelompok orang sedang duduk
Dan sontak seorang melontarkan pertanyaan kepada seorang bapak yang hanya memiliki seorang anak. Dari semua pelajaran, pelajaran apa yang pertama harus dimengerti oleh anak bapak? Dengan lugu dan penuh ketegasan, sang bapak menjawab, agama. Tentu bukan tanpa pertimbangan sang bapak menjawab demikian. Di sisi lain, banyak orang tua yang mengutamakan anak-anaknya untuk bisa memiliki intelijensi dasar dalam hal calistung, kognitif, dan psikomotorik. Dengan harapan agar sang anak bisa sukses karirnya di masa depan, alih-alih sang bapak satu ini malah memilih agama atau karakter afektif sebagai dasar untuk sang anak. Sungguh naifkah sang bapak tersebut? Tentu saja tidak. Penelitian menunjukkan bahwa usia dini adalah usia yang tepat untuk mengenalkan, menanamkan, dan meletakkan pondasi kepada anak. Jika di masa-masa tersebut tidak dilakukan pengenalan dan pembangunan karakter, lantas kapan lagi? Tidak mudah untuk merubah karakter seseorang. Bahkan untuk membiasakan menjaga kebersihan seperti membuang sampah pun butuh waktu yang lama. Di dalam sebuah artikel dikatakan bahwa untuk merubah perilaku bapak-bapak butuh waktu 11 tahun, ibu-ibu 7 tahun, sedangkan anak-anak hanya butuh waktu yang sebentar. Sang Buddha bersabda di dalam Kasih Bharatwaja Sutta. Dalam syair ini, Buddha mengumpamakan bahwa keyakinan seperti halnya bibit, pengendalian diri adalah hujan, dan kebijaksanaan adalah bajaknya. Sebuah bibit yang ditanam di tanah yang subur, kemudian dirawat dengan air yang cukup, maka besar kemungkinan akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Jika bibit itu adalah bibit pohon kelapa, maka ia akan tumbuh tinggi dengan akar-akarnya yang kuat. Bahkan angin yang sangat kencang pun akan mudah merobohkan pohon-pohon lainnya, tetapi tidak untuk pohon kelapa dengan akar yang kuat. Begitu pula dengan kita. Kita butuh keyakinan yang kuat sebagai dasar atau pondasi di dalam masyarakat yang saling pengaruh-mempengaruhi. Butuh pengendalian diri untuk mendukung keyakinan tetap utuh. Dan kita juga butuh kebijaksanaan agar kita bisa memilih dan mempersiapkan diri membangun karakter, memperkuat keyakinan sejak dini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.